Oke, kita lanjutkan lagi Galatia 1 ayat 15 ya. Tadi memanggil aku oleh kasih karunia ini sudah ya. Nah, sekarang kita ke apokalupsai ton puion en emoi auto hina angalisomai auton en tois eknesin. Diterjemahkan apa di situ? Apa terjemahan literal tadi? Untuk Allah berkenan untuk mewahyukan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia kepada atau di antara bangsa-bangsa. Oke, apa artinya ini? Allah berkenan mewahyukan anaknya di dalam aku. Nah, apakah ini menjelaskan tentang pengalaman langsung ya Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus, ya kan? Dia tegaskan kepada gereja di Galatia, aku yang sudah dipilih tadi ya dan dipanggil. Nah, sekarang aku menerima wahyu. Ya. Wahyu, ya kan? Kemarin kan kita sempat bahas juga ya. Ada pewahyuan dari Allah. Di ayat berapa itu ya? Ayat 12 ya. Apokalupheos Yesu Kristu. Ini dalam konteks Injil ya. Ya kan? Supaya aku tidak hanya menerima tapi juga diajar ya. Bukan oleh manusia tetapi melalui pewahyuan Yesus Kristus. Nah, Paulus pakai bahasa yang sama lagi, apokalupheos. Nah, cuma apokalufai en emoi ini. Ya, nah pakai bahasa ini karena memang Paulus tidak diajar secara langsung seperti 12 murid, ya kan? Tapi dia kayak semacam menerima wahyu atau pernyataan dari Allah, dari anaknya, yaitu dari langsung Yesus Kristus. Nah, ini bisa refer kepada pertobatan dia waktu perjalanan ke Damsyik, maupun juga setelah itu dia belajar Injil lewat pewahyuan ya. Nah, kalau dari sini jelas Yesus tidak hanya sekali ya mungkin menampakkan diri kepada dia, tetapi berkali-kali mengajarin dia, mewahyukan sesuatu kepada dia. Seperti para nabi ya kan, dia kan tidak pernah bertemu langsung dengan Allah atau dengan Tuhan, tapi lewat pewahyuan. Nah, Rasul Paulus itu juga sama. Berbeda seperti kayak Rasul Petrus, Yakobus ya, yang langsung menerima ajaran dari Tuhan. Oke. Nah, ini apokalu phai ton huio en emoi. Jadi dia menerima wahyu anaknya dalam dirinya. Nah, ini artinya kalau tadi ajaran Injil itu berasal wahyu dari dirinya, nah sekarang anaknya itu ada di dalam dirinya. Nah, ini menegaskan apa? Satu kelahiran baru.
Nah, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kalau Allah di dalam diri kita, itu artinya Roh itu ada di dalam diri kita. Maksudnya kalau Kristus ada di dalam diri kita, itu berarti Rohnya di dalam diri kita. Emoi di sini ya. Tapi tujuannya bukan dia jadi hanya sebagai seorang Kristen gitu, tapi menjadi seorang pemberita Injil atau seorang rasul. Ya, nah jadi kamu lihat di sini, sebelumnya dia ceritakan dia sudah dipilih dan dipanggil. Nah pada akhirnya dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Nah ini deep structure-nya ya. Nah kalau ditanya apa tujuan dia menerima pewahyuan itu dalam dirinya? Iya, memberitakan Injil itu. Euangeli somai. Ya. Nah, sekarang kita cek di sini apa kata Bapak Gereja. Misalnya Zero mengatakan anak dinyatakan atau diwahyukan di dalam dia. Nah, apa maksud di dalam dia ini? Ya. Nah, Zero mengatakan jika sesuatu diwahyukan kepada seseorang, ya, that may be revealed to him which was not in him before. Jadi sebelumnya dia tidak punya, lalu menjadi ada. Nah, sama seperti Paulus, ya, dia dulunya tidak mengenal Kristus, sekarang mengenal. Dia dulu tidak memiliki Kristus, sekarang dia memiliki. Nah, apa yang dia miliki itulah yang dia beritakan, ya. Tetapi jika itu dinyatakan di dalam dia, it means that reveal which was revealed in him had been subsequently revealed, ya kan? Tapi kalau dia dinyatakan di dalam dia, berarti yang dulunya sudah ada, nah sekarang dinyatakan. Nah itu apa bedanya? Jerome membedakan antara in dengan to. Jadi kalau diwahyukan di dalam dia, atau kepada dia, ini beda ya. Ya kan? Di dalam dia berarti apa yang sudah ada di dalamnya sekarang dinyatakan. Tapi kalau kepada dia belum ada, sekarang menjadi ada. Nah, Paulus dia nggak pakai is ya, tapi n. Atau dia nggak pakai apo, ya, bukan apo, pros ya, atau is, tapi dia pakai n. N itu berarti sudah di dalam dia. Nah, sekarang tinggal dinyatakan. Oke, nah ini maksudnya apa ini? Maksudnya dia mengatakan bahwa pengetahuan tentang Allah itu sudah ada di dalam dia. Nah, sekarang diubah oleh Tuhan, ya. Pengetahuan tentang Allah itu diubah, oh bahwa ini semuanya tentang Kristus gitu. Maka dia katakan di sini pewahyuan anaknya. Nah, menurut Jerome, the natural knowledge of God, ya. Nah, semua orang kan punya pengetahuan tentang Allah. Baik itu yang kompleks sampai yang sederhana. Natural knowledge of God, ya kan? Kenapa? Karena kita semua diciptakan gambar Allah gitu. Jadi ada pengetahuan tentang Allah, nggak bisa lepas dengan gambar Allah. Nah, sekarang natural knowledge of God-nya itu di-reveal, dihidupkan menjadi pengetahuan tentang Kristus. Paham ya? Nah, ini kata Jerome. So, reveal in him menyatakan bahwa apa yang sudah ada di dalam diri Paulus sekarang dinyatakan dalam bentuk satu pengetahuan tentang Kristus. Ya. Nah, kalau Philatrius mengatakan ini menunjukkan show him the meaning of the law and the prophet. Jadi apa yang Rasul Paulus tahu tentang Allah, ya. Nah, sekarang tentang Allah kan dia tahunya tentang hukum Taurat, benar nggak?
tentang kitab para nabi. Nah, terus yang diwahyukan di sini apa? Anak Allah, anaknya. Nah, berarti sekarang Paulus itu mendapat pemahaman baru. Oh, bahwa hukum Taurat, hukum para nabi itu apa? Bercerita tentang Kristus. Nah, itu artinya. Paham? Oke. Nah, tujuannya apa? Supaya dia memberitakan Kristus itu di tengah bangsa non-Yahudi. Nah, di sini preaching Christ among the Gentile. Jadi pewahyuan itu bertujuan untuk menyelamatkan orang lain. Nah, Ambrosius mengatakan apa ini? Coba baca. Ketika dia punya faith, ketika Paulus itu faith in the law, iman kepada hukum Taurat, dia tidak tahu bahwa hukum Taurat itu sebetulnya nanti menunjuk kepada Kristus. Nah, sekarang ketika sudah diwahyukan, dia jadi ngerti tentang hukum atau Injil Kristus. Ya, God seeing that his zeal was good, though he lacked knowledge. Jadi Allah melihat semangatnya bagus, tapi dia kurang. Dan Paulus kan gitu ya, semangatnya berapi-api. Tapi dia salah memahami hukum Taurat. Nah, sekarang itu diwahyukan anaknya. Jadi dia pikirannya jadi berubah. Oh, hukum Taurat itulah tentang Kristus rupanya. Berarti semangatnya sama, tapi yang dia beritakan bukan lagi hukum Taurat, tapi Kristus. Nah, itu maksud Ambrosius ya. You knew that this man was suitable to preach his gospel to the Gentile. Allah tahu bahwa Paulus ini cocok memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, karena latar belakang dia. It was so sweet sehingga dia beralih dan tetap faithful in so poor a cause through boldness and conscience, not through adulation of anyone. Ya, jadi dia bisa punya satu faithful oleh karena memang conscience-nya ya bukan karena orang lain, tapi memang semata-mata pewahyuan Allah yang mengubah pikiran dia, conscience-nya. How much constant would be in preaching the gift of God through the hope of the promised reward. Oke, ini kata Ambrosius ya. Sekarang kita coba lihat apa kata Chrysostom di sini. Nih, to reveal his son in me. Mewahyukan anaknya di dalam aku. Coba kita Chrysostom mengutip Lukas 10 ayat 22. Coba baca. Lukas 10 ayat 22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak dan Bapa. Dan siapakah Bapa dan anak dan orang kepadanya anak itu berkenan menyerahkan. Ya. Ayat 22 ya. Semua telah diserahkan kepada Yesus ya oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa Kristus itu selain Bapa. Dan siapa Allah selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Nah, jadi tidak ada yang tahu anak selain Bapa, tidak ada yang tahu Bapa selain anak. Nah, sekarang masalahnya anak itu dinyatakan ini kepada Paulus. Berarti apa? Paulus jadi tahu baik Bapa maupun anak. Ya kan? Coba kita baca Yohanes 17 ayat 1 dan 4. Yohanes 17 ayat 1 dan 4. Ayat 4. Ya, jadi
Allah menyatakan anak, anak menyatakan Bapa, kemuliaan Allah, kemuliaan anak adalah kemuliaan Bapa. Ya. Nah, ketika itu dinyatakan di dalam aku, Kristus mengatakan bukan kepadaku tapi di dalam aku, ini untuk menegaskan gini. Not only be instructed in the faith by words, tapi richly endowed with the Spirit. Jadi Paulus mengerti ini bukan karena semata-mata ajaran, kata-kata, ya, tapi memang dia mengerti ini peranan Roh Kudus. Makanya di dalam aku. Berarti dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi memang benar ya, kita nggak bisa mengerti Allah atau memahami Allah hanya sekedar fasih lidah kita. Ya kan? Tapi ini juga semata-mata apa? Karya Roh Kudus. Oke? Jadi pewahyuan itu misteri ya. Memang kita harus menjelaskan kata-kata. Karena Paulus juga bilang, kalau nggak ada yang memberitakan Injil, bagaimana dia bisa, coba dalam kitab mana itu? Roma pasal berapa itu ya? Jika tidak ada yang memberitakan atau tidak ada yang menceritakan, ya tidak ada yang tahu. Ya kan? Tidak ada yang bertobat gitu. Tapi kata-katanya nggak cukup di sini. Harus endow with the Spirit. Ya, orang itu harus merasakan apa? Bukan to me, tapi in me. Nah, maka dalam pemberitaan Injil itu penting ya, bukan hanya kita mentransfer knowledge kepada mereka, mentransfer Injil kepada mereka, itu berarti to. Ya kan? Tapi juga harus mengalami in me, artinya apa? Roh Kudus bekerja di dalam. Nah, kita bekerja di luar. Kita bekerja di luar berarti apa? Tanggung jawab kita memberitakan Injil. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam, in me. Nah, itu baru pewahyuan ya. So, Chrysostom bagus dia katakan ya. Jadi kita memberitakan iman itu bukan hanya kata-kata, tapi juga Roh Kudus bekerja di dalam. That's the revelation. Ya, itulah wahyu. Lewat manusia, tapi juga Roh Kudus. Lewat manusia, lewat kata-kata kita, ya, tapi juga lewat Roh Kudus. Sehingga di sini enlighten his whole soul, menerangi seluruh jiwanya Paulus. So he had Christ speaking within him. Nah, Paulus ini ya. Jadi seolah dia mengatakan pada gereja Galatia, aku ini Paulus. Kristus sendiri yang berbicara di dalam aku. Nah, makanya mewahyukan anaknya di dalam aku berarti Kristus berbicara kepada dia di dalam dirinya. Nah, ini berarti berbicara tentang Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Oke, ini kata Chrysostom. Nah, kalian bisa kutip di situ. Jadi kalau saya tanya apa di strukturnya Allah mewahyukan anaknya di dalam aku. Apa artinya? Allah atau Rasul Paulus ini apa? Hah? Mewahyukan anaknya di dalam aku, bukan kepadaku. Right. Jadi bukan hanya ajaran yang dia dapat dari luar ya kan, tapi memang benar-benar dari dalam. Ada Roh Kudus yang mengajar dari dalam hatinya. Terus tadi yang kedua saya katakan, dia sudah punya pengetahuan tentang hukum Taurat, tentang Allah. Nah, sekarang itu diubah menjadi apa? Tentang Kristus dari dalam. Ya, terus apa lagi tadi? Udah? Ada lagi nggak?
Nah, tadi apa kata Ambrosius, kan kalian bisa tambahin tuh. Ya. Lalu Chrysostom. Ya kan? Nah, tadi kata Ambrosius apa? Ini. The law ini, ya, hukum Taurat ini, dia hanya kekurangan knowledge, tapi sekarang sudah disempurnakan oleh anugerahnya. Ini kata Ambrosius, ya. Lalu tadi Chrysostom mengatakan apa? Bukan hanya kata-kata, tapi juga endo with the spirit. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ini berarti ayat berapa nih? 15 ya. 15 selesai. Ini 15 selesai, 16 juga ya. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Kita ke 16 ini ya. Sekarang ke Eutoios u prosnatenen sarki kai aimati. Nah, jadi kalau Paulus sudah Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya ini, yang mengubah itu semua, maka Paulus mengatakan, aku tidak meminta pertimbangan baik dari daging ataupun darah. Apa artinya ini? Yang ini. Kalau Ellen terjemahkan tidak meminta pertimbangan masukan dari manusia. Ya, karena memang Roh Kudus sendiri ya yang sudah mengajarkan itu kepadanya. Jadi apa yang sudah Paulus pahami tentang hukum Taurat dan kitab para nabi itu oleh Roh Kudus itu diubah menjadi tentang Kristus. Ya kan? Nah, sehingga dia tidak meminta pertimbangan dari manusia. Artinya di sini menegaskan kembali bahwa apa yang Paulus jelaskan tentang Injil itu bukan Injil dari manusia, tapi sekali lagi dari Allah. Nah, coba kita bandingkan dengan ini. Apa kata dari ini? Chrysostom. I did not confer with flesh and blood. Aku tidak mempertimbangkan ya, tidak berdiskusi dengan daging dan darah. Artinya apa ini? Here he is hinting at the apostle, describing them by their human nature. Yet, if he means to refer here to all the apostle, we shall not contradict him. Nah, kenapa Paulus pakai kata flesh and blood? Jadi untuk menegaskan bahwa apa yang diajarkan itu tidak bertentangan dengan manusia, dalam pengertian di sini para rasul yang lain. Ya, walaupun dia tahu sama-sama memiliki karakter atau kodrat manusia. Nah, itu kata Chrysostom. Jadi selaras ya gospelnya. Nah, apa kata Jerome? Apakah mungkin ada maksud yang atau pengertian yang lain, kata Jerome di sini? I know that many think that this was said the apostle, but far from the reckon Peter, John, Paul, as flesh and blood, which cannot possess the kingdom of God. It is obvious that Paul did not confer with flesh and blood after the revelation of Christ, because he would not throw pearls before swine, that which holy to the dogs. Nah, ini maksudnya kata Jerome, ya, jadi banyak orang akan mengira ini
Paulus mengatakan ini menunjuk kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang dianggap sebagai flesh and blood yang tidak memiliki kerajaan Allah. Coba kita baca, bandingkan 1 Korintus 15 ayat 50. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 50. Oke, jadi apa yang diajarkan itu bukan berasal dari daging dan darah yang tidak memiliki atau tidak mewarisi kerajaan Allah. Nah, apa yang aku ajarkan itu bukan membuat kamu kehilangan kerajaan Allah, tapi justru kamu memiliki kerajaan Allah. Ya, nah sehingga di sini kata Jerome, Paulus mengatakan dia tidak meminta pertimbangan dari daging dan darah. Kenapa? Karena dia sudah mendapat apa? Revelation of Christ. Ya, sehingga di sini dia tidak akan sembarangan memberitakan Injil, atau dia katakan dia tidak akan memberitakan mutiara, membuang mutiara kepada kepada swine, babi, ataupun yang kudus kepada anjing. Ya, gitu. Okay, so Paul did not confer with flesh and blood after the revelation of Christ, because he would not throw pearls before swine, tidak akan membuang mutiara kepada babi, ataupun sesuatu yang kudus kepada anjing. Ini kita bisa baca di sini ya, Matius 7 ayat 6, coba baca. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik memoyak kamu. Iya, gitu. Nah, menurut Jerome, Injil yang Paulus beritakan itu akan membuat kamu mewarisi kerajaan Allah, dan ini adalah sesuatu yang berharga ya. Kerajaan Allah itu berharga sehingga dia tidak sembarangan memberitakan. Seperti tidak membuang mutiara kepada babi. Apa kata Chrysostom di sini? Ayat 16 ya. Nih. Oh, ini tadi sudah ya, sudah dikutip oleh ini ya. Jadi kutipan ini ya, ini sudah ada di sini. Ya, sama ya. Oke. Nah, coba kita lihat teks lain ya berkaitan dengan ini. Ayat 16. Misalnya ada nggak di sini? Ini bless and blood did not reveal this to you. Coba baca Matius 16, 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, jadi kata manusia di situ bahasa aslinya apa? Apa? Daging dan darah. Jadi pewahyuan itu bukan dari manusia, tapi sekali lagi dari Allah. Maka bukan daging dan darah, itu mewakili manusia. Ya. Maka betul yang dikatakan oleh Chrysostom di sini. Ya, bahwa pewahyuan itu bukan berasal dari manusia. Ya, tapi berasal dari Allah. Tapi tidak berkontradiksi dengan yang lain. Nah, gitu. Nah, ini sama seperti yang Yesus katakan, berbahagia engkau Simon bin Yunus. Siapa Simon di sini? Petrus kan? Ya kan? Waktu dia mengatakan siapa juru selamat, Mesias itu.
Coba baca ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, waktu Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, itu sama seperti kayak Paulus gitu. Ya. Maka Tuhan mengatakan sendiri, Simon, berbahagialah kamu, sebab yang kamu ucapkan itu bukan dari manusia. Atau bukan manusia yang menyatakan itu. Nah, kalau kita lihat RSV-nya lebih bagus ya terjemahannya. For flesh and blood has not revealed this to you. Jadi bukan daging dan darah yang mewahyukan itu kepada kamu. Nah, makanya kalau kita bisa mengenal Kristus, Yesus adalah Mesias, begitu ya. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan. Nah, ini bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Allah atau wahyu Allah. Ya, Matius 16:17. Bukan daging dan darah yang menyatakan ini kepadamu. Tetapi siapa? My Father who is in heaven. Tapi Bapakku yang di surga. Nah, tentu kita tahu Bapa itu mengutus Roh Kudus untuk mengisapkan dunia akan dosa. Sehingga kita bisa mengenal Allah melalui Roh Kudus. Ya. So kalau saya tanya, ini tidak meminta pertimbangan dari daging dan darah, artinya apa? Hah? Apa artinya? Iya, bahwa apa yang Paulus beritakan, Injil itu, ya itu bukan dari, seperti tadi Petrus tadi ya, bukan dari perkataan manusia, tidak dari Allah. Nah, berikutnya, Anelton eis Hierosuma prostus apostolus pro emo. Dan juga aku tidak pergi ke Yerusalem kepada para rasul sebelum aku. Artinya apa itu? Nah, kalau pewahyu itu di dalam dirinya oleh Roh Kudus, di sini Paulus ingin membuktikan bahwa kata-kata dia atau pengajaran dia itu nggak ada campur tangan dari para rasul. Artinya bukan dari manusia, tapi memang betul-betul dari Roh Kudus. Ya, nah ini kata Krisostom apa di sini? Jika kita mengatakan bahwa ada ini ya, to rely on one own choice and have no one else to share one estimate seem mark of folly. But we should not interpret bare words, not many options here. Let now interpret the mind of Paul who wrote this word. Jadi dia mengatakan bukan berarti di sini Paulus tidak ajaran dia itu bukan semacam merendahkan ya estimate rasul-rasul yang lain ya, tapi di sini dia punya satu intensi ya, menegaskan bahwa apa yang diajarkan itu bukan satu, kan konteksnya Paulus itu kan dianggap mengajarkan Injil yang lain oleh orang-orang Yahudi. Nah, dia menegaskan enggak, Injil yang aku ajarkan itu betul-betul dari pewahyuan Yesus Kristus, ya. Dan aku ini dia kasih tahu
Aku tidak pergi menemui mereka. Ya, jadi mau menegaskan bahwa apa yang Paulus beritakan itu bukan dari manusia, tapi semata-mata dari Allah. Oke. Jadi motifnya Paulus itu bukan arogansinya, tapi semata-mata menjaga kemurnian apa yang dia beritakan itu memang betul-betul dari Allah. Ya. Di sini ya. Terus dia tambah lagi buktinya. Aku malah pergi dia nggak ke Yerusalem, dia malah pergi jauh ke tanah Arab. Nah, di sana kan jelas nggak ada para rasul di sana. Ya, lalu dia menegaskan di sini Ambrosius mengatakan di mana para orang Yahudi ini menuduh ya bahwa ada intrik, oke, dan Paulus itu kayak dianggap palsu, rasul yang palsu. Enggak, dia justru pergi ke Damaskus, dari Damaskus ke Arab. Dan di situ dia kembali lagi ke Damaskus. Ya, lebih kurang itu 3 tahun ya baru dia berjumpa dengan para rasul di Yerusalem. Ya, nah kalau Chrysostom mengatakan apa? Jadi dia menganggap pertobatannya dia itu ya, dan apa yang dia ajarkan itu instruk ini ya itu bukan semata-mata karena dari manusia, tapi memang betul-betul campur tangan dari Allah. Bahkan bukan para rasul yang mempertobatkan dia atau mengajarin dia. Ya, nah kalau kita bisa simpulkan, jadi kalau ini mengatakan bahwa ini memang menjaga kemurnian Injil yang dia beritakan, tidak ada campur tangan manusia. Ya. Nah, lalu apa kata Jerome di sini? Nah, Jerome mengatakan bagaimana kita menjelaskan ini ya, jika memang Paulus waktu dia bertobat, dia langsung ke Arab, ya, gitu. He teach that the Old Testament is the son of born woman was established in Arabia. Apa kata Jerome di sini? Dia mengajarkan bahwa perjanjian lama anak dari born woman ini berarti anak dari Hagar ya. Itu established in Arab. Okay? And so soon Paul believed dia ini maksudnya Allah ya. Anak-anak Hagar itu ada di Arab. Nah, maka Paulus percaya kalau dia ke Arab dia kembali kepada hukum Taurat, para nabi dan perjanjian lama. Ya. Nah, di situ tersimpan semua tentang Kristus di tanah Arab itu. Nah, dari situlah dia kayak bisa belajar lagi gitu tentang, jadi kayak Paulus itu retreat ya, tarik lebih kurang dia ke tanah Arab itu 3 tahun dan dia belajar ulang semua tentang hukum, tentang kitab para nabi, tentang semua simbol-simbol dalam perjanjian lama, ya. Nah, ternyata dia gali dan dia temukan, oh ada Kristus di dalamnya. Gitu. Nah, jadi menurut Jerome, ya memang dalam tradisi gereja, ngapain sih Paulus ke tanah Arab? Kok dia nggak langsung bertemu dengan para rasul dan belajar sama dia? Nah, ternyata dia ke tanah Arab itu
kayak satu simbol ya, dia kembali ke perjanjian lama dulu. Nah, baru dia keluar dari Arab kembali ke Damaskus, baru dia siap tempur. Jadi kira-kira butuh waktu lama ya. Sejak dia dipanggil oleh kasih karunia Kristus, nah di situ dia terus belajar. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Bahwa kalau Tuhan manggil kita, kita harus memberi respons. Ya kan? Apa respons Paulus ketika sudah ada pewahyuan anaknya di dalam dirinya? Responsnya apa? Dia tidak mencari manusia. Ya kan? Dia pergi ke tanah Arab, dia belajar. Nah, maka di sana dikatakan ini, Paulus percaya, he turned to the law, dia beralih kepada hukum, para nabi, simbol-simbol dalam perjanjian lama yang sudah lying in obscurity and sought in them the Christ. Nah, dari situ dia mencari Kristus di sana. Jadi waktu dia di tanah Arab, dia belajar lagi. Belajar ulang lagi semua. Kalau dulu dia taunya hukum Taurat itu harus begini-begini, nah sekarang diputar balik, oh tentang Kristus ini. Ya, nah tadi saya katakan ada Tuhan yang panggil oleh kasih karunia-Nya, tapi ada respons dari Paulus yang belajar. Ya, nah sama seperti kita di sini. Ya, apa personal kita bisa pelajari di sini? Ini udah selesai ya, sampai ayat 17. Apa personalnya? Tadi kan saya katakan kalau kita baca 3 ayat itu intinya Allah memanggil dia, ya kan? Mau menjadikan dia sebagai rasul. Tapi Paulusnya ngapain? Meresponnya dengan apa? Iya. Gitu. Nah, berarti di sini Tuhan atau dia harus mempersiapkan diri. Preparation. Enggak semata dipanggil terus langsung pergi gitu aja ya. Kayak nanti mati konyol ya kan. Ya, harus ada preparation. Tapi preparationnya dia nggak selamanya di tanah Arab. Dia balik lagi ke Damaskus. Ke gereja Antioquia itu. Nah, dari situ dia baru diutus ya oleh gereja Antioquia. Jadi di Arab dia ngapain ini? Dia belajar tentang ini semua lagi. Ya. Nah, sama kayak kita. Kalau kita merasa kita punya panggilan melayani Allah, ya belajar dulu baik-baik. Jangan baca buku nggak pernah, baca Alkitab doang cukup gitu. Repot nanti kita. Ya. Suruh baca buku males. Ya. Ya, Cang, ya. Pagi-pagi sudah ribut kayak pasar. Kalian waktu ributnya itu loh. Ribut terus, kapan belajarnya? Nah, misalnya kalian di sini anggaplah tanah Arabnya. Berapa tahun? 3 tahun ya, 4 tahun. Sama kayak Paulus ya kan? 3 tahun dia di tanah Arab. Nah, gitu. Di dalam kesendirian dia di sana, Arabia. Ya, waktu dia bertobat dia nggak kembali ke Tarsus, kampung halamannya, atau ke Yerusalem, ya langsung melayani.
tapi dia menyingkir dulu ke tanah Arab. Nah, ini bisa jadi sebuah artikel menarik, kalian bisa selidiki. Apa yang dilakukan Paulus di tanah Arab? Ya. Nah, dapat nih salah satu pendapat dari Jerome, dia belajar. Ya kan? Nah, coba kalian selidiki lagi. Kira-kira apa yang dikerjakan Paulus ya di sana? Nah, ini kan menarik, bisa jadi sebuah artikel ya. Ya kan? Nah, atau ada konsep apa lagi yang menarik di sini? Tadi saya katakan ada panggilan Allah, ada rencana Allah ya kan? Terus ada panggilan dia, dan sekarang ada respons. Nah, kalau mau bikin artikel itu apa kira-kira topiknya itu? Kita cari topik-topiknya ya, sehingga nanti topiknya nggak saling tabrakan gini. Tadi ini sudah ada 2 orang yang katanya sama, udah bertengkar mereka. Lalu datang kepada saya minta pembenaran kan. Oh, oke. Ya saya oke aja, asal jangan ini ya. Saya nggak pernah mempersulit. Ya. Oke, coba topik apa yang kalian bisa gali di sini? Misalnya tadi tanah Arab itu kan menarik ya. Oke. Mungkin tadi ya ada kata apokalupheos. Nah, pewahyuan. Ya. Atau kalian bisa selidiki atau membuktikan bahwa Paulus itu belajar sendiri tanpa campur tangan manusia. Ya, di waktu setelah pertobatan dia. Nah, itu kan bisa kalian jelaskan ya dari ayat berapa itu? 15 sampai 17. Ya. Terus apa lagi? Ini set apart before birth, ini sudah ya semua. Nah, kira-kira ini beberapa topik ya. Nah, sekarang sebelum istirahat kita coba lihat apa personal yang kalian bisa pelajari di sini. Jadi ada panggilan, ada respons ya, misalnya. Oke, kalau ada panggilan, ada respon, berarti ketaatan kita apa? Aplikasinya apa dong? Ketaatannya. Ya, berarti kerjakan. Ya kan? Apa yang menjadi panggilan Tuhan. Nah, kan gitu. Jadi nyambung ya ke ayat 9 ini. Seringkali beberapa kali saya baca ya, di antara yang langkah 8 ke 9 udah nggak nyambung gitu. Misalnya koreksinya apa? Oh, koreksinya atau instruction-nya adalah oh kita harus meresponi panggilan Tuhan. Kan gitu kan? Tapi di aplikasinya jadinya apa? Kalau meresponi panggilan Tuhan berarti aplikasinya apa? Right. Jadi mempersiapkan diri, belajar dengan baik, misalnya gitu. Nah, itu kan aplikasinya. Ya. Belajar teologi dengan baik kayak gitu. Terus ya selalu update ya, misalnya baca buku. Nah, lalu nggak hanya baca ya, tapi dituntut apa juga? Bisa mempresentasikan ya kan, mengajarkan, menuliskan gitu. Oke, itu. Dari itu yang kita lakukan apa? Akhirnya apa anagogiknya? Kalau kayak Paulus, dia
dipilih, dipanggil, terus dia meresponi dengan belajar di tanah Arab, ya kan? Itu kan berarti aplikasi Paulus apa? Aplikasi dia kan tadi dia pergi ke tanah Arab, benar nggak? Dia nggak menghindar akan panggilan Tuhan. Ya, malah dia pergi meninggalkan kenyamanan dia itu, tanah Arab itu. Jerome mengatakan itu kayak bagaimana Hagar itu diusir, ya kan? Nah, seperti Paulus kayak diusir dia dari golongan suku dia, benar nggak? Dia jadi petobat. Wah, ini kalau dia kembali ke sesamanya ya, atau kembali ke tempat asalnya, ya bisa aja kan dia kembali ke kehidupan lamanya. Tapi kalau dia kembali ke tempat asalnya, ya dia mungkin akan dipersulit, ya kan? Gitu. Nah, tapi dia menyingkir ke tanah Arab. Nah, itu meresponinya dengan belajar di situ. Nah, pada akhirnya anagogiknya apa yang dialami Paulus? Iya. Ini yang keempat apa? Hah? Dia menjadi rasul yang mencapai kekudusan yang sesungguhnya. Kalau seandainya misalnya dia tidak ke tanah Arab tuh gimana? Atau dia pergi ke tanah Arab nggak balik gitu? Ya nggak jadi rasul yang iya. Oke, nah aplikasinya buat anagogiknya buat kita tadi kalian bisa jelaskan kan? Kalau personalnya itu buat kita meresponi panggilan Tuhan, kalau kita setia mengerjakannya, anagogiknya adalah itu semakin membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Cuma kalau dalam aplikasinya kan kalau kita kayak kasih khotbah atau ajaran harus kasih langkah-langkahnya kan, cara-caranya kayak gitu. Nah, cara-caranya misalnya apa? Paulus pergi ke tanah Arab, berarti dia menyingkir atau dia masuk ke dalam satu zona yang asing, yang tidak nyaman bagi dia. Nah, kalau kita mau aplikasikan dalam hidup kita, ya kita harus juga berani keluar dari zona nyaman. Ya. Contoh Abraham misalnya. Ya, waktu Tuhan manggil dia tetap di situ. Dia kemana? Dia pun nggak tahu tuh di mana sebetulnya. Tanah Kanaan itu kan, benar nggak? Musa misalnya contohnya. Dia panggil Tuhan untuk apa? Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Nah, lalu dia diam saja di situ? Enggak. Dia berkelana 40 tahun di padang gurun. Mana tanah Kanaan itu? Dia sendiri aja? Iya. Enggak pernah masuk juga. Ya. Ternyata tanah Kanaan itulah Yerusalem itu kan. Tanah Palestina itu kan. Gitu. Nah, sementara kayak Abraham, Musa itu di Mesir.
Abraham tuh di mana? Di daerah negara Irak itu sekarang. Yang disuruh ke Timur Tengah atau daerah Israel. Musa di Mesir. Ya. So panggilan kita kepada Tuhan itu selalu walking, harus berjalan. Nah, ini dia. Jadi anagoge itu dicapai harus dengan berjalan. Nah, disinilah anggap tanah Kanaan. Oke, kita nggak boleh terlalu di sini terus. Tapi harus apa? Berjalan. Nah, gitu. Ya, maka ikut Tuhan harus berjalan. Seperti Abraham, seperti Musa, ya, Paulus. Coba kita buka Kolose 2 ayat 7. Sorry. Kolose 2 ayat 6 ya. Ini Nur Santi sukanya motong ini ya. Sabar ya, Vi. Nanti jangan sampai kalian bertengkar ya. Oke, coba Kolose 2 ayat 6 dan 7. Oke, nah di situ kalau kamu menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kamu sudah terima itu, Paulus bilang, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kata hidup itu kan terjemahan Indonesianya ya. Sebenarnya dari kata menariknya itu adalah dari kata bahasa Yunani itu apa? Coba cek ayat 6 itu. Apa bahasa Yunani hidup di situ? Hidupmu tetap di dalam Dia. Bahasa Yunaninya apa di situ? Peripate te. Kalau RSV terjemahkannya apa? Walk. Walk itu artinya apa? Berjalan. Iya. Coba baca RSV-nya. Walk in Him ya. New King James ya. Nah, bahasa Yunani apa di situ? Nah, peripatete itu artinya apa? Walk. Ya, nah, saya lebih suka pakai kata berjalan. Nah, memang itu aslinya ya, peripatete. Jadi bukan disuruh hidup soe gitu ya, tapi peripatete. Peripatete itu berjalan. Kalau berjalan itu tidak pernah diam ya kan, selalu bergerak. Ya, jadi kalau kamu sudah terima Kristus, ya sama seperti Dia. Tuhan Yesus itu selalu bergerak, berjalan. Nah, kita juga dianggap disuruh berjalan di dalam Dia. Ya, maka Kristus itu mengatakan ikut aku. Nah, ketika ikut Dia selalu berjalan, ya kita juga ikut berjalan begitu. Ya, so this is walking ya, berjalan ini.
Nah, nggak pernah diam. Peripatete. To walk in him. Nah, makanya anagogik itu selalu naik gitu ya. Berjalan itu selalu naik. Oke. So, our spiritual life, kehidupan spiritual kita, itu seperti itu ya. Berjalan. Nah, berjalan itu sehat ya kan? Enggak. Nah. Kan ada yang tanya, gimana dengan para biarawan itu yang nggak pernah berpergian gitu? Dia tetap di dalam sel itu sampai mati. Nah, ini kan kita bicara tentang anagogik spiritual life ya. Oke, ya tubuh sebetulnya ya bagaimana spiritual life kita begini. Memberi bukan sebaliknya ya. Jadi bukan spiritual life itu yang untuk memberi kebutuhan tubuh. Bukan kebutuhan tubuh yang dicari ya dalam spiritual life. Tapi bagaimana kebutuhan tubuh itu mendukung spiritual life yang harus terus bergerak, berjalan. Ya, pernah baca buku itu nggak? The Spiritual Pilgrim. Perjalanan seorang musafir, pilgrim musafir. Ya kan? Dia berpergian dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari apa arti doa Jesus prayer. Gitu. Ya. Spiritual pilgrim itu. Bagaimana dia mencari dari satu tempat ke tempat lain tentang apa arti doa tanpa henti itu. Ya. Sampai dia menemukan seorang biarawan mengatakan, oh Jesus prayer jawabannya. Nah, dari situ baru dia berhenti. Gitu. Ya. Tapi jiwanya, rohnya terus bergerak. Nah, selalu berjalan. Ya. Jadi perjalanan ini nggak ada hubungannya dengan masalah kamu disuruh berpindah-pindah tempat gitu ya. Berpindah-pindah lokasi. Bukan itu. Ya. Tapi roh kita yang terus berjalan di dalam dia. Nah, terus bergerak, aktif, dinamis di dalam dia. Ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan masalah tubuhmu. Ya. Pak, gimana kalau dia cacat? Berarti dia nggak bisa mencapai anagogik dong. Ya kan? Nggak punya kaki misalnya. Atau dia nggak punya mata misalnya. Bagaimana dia bisa berjalan? Nah, ini sekali lagi berkaitan dengan spiritual life ya. Oke, kita istirahat dulu. Nanti jam 2 kita masuk lagi ya.